Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldin Mubarak Guferol, NPM 140 2019-011. Lalu teman saya Amar Syadikrama 140 2019-015. Algifari Gilang Saputra 140 2019-012 dan Aditya Ahmad Berlian 140 2019-006. Kami dari kelompok 11 e-health ingin membahas tentang sistem informasi kesehatan publik. PowerPoint ini dibuat oleh kelompok 11. Lalu slide selanjutnya pengenalan yang akan dibacakan oleh Amarsyah Dikrama. Sebelum saya menjelaskan tentang informasi kesehatan publik, saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan adalah sistem yang dirancang untuk mengelola data layanan kesehatan. Ini termasuk sistem yang mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mentransmisikan catatan medis elektronik atau CME pasien, manajemen operasional rumah sakit, dan lain-lain. Lalu sistem informasi kesehatan publik. Di bidang kesehatan publik, tujuannya untuk mengamati dan menganalisis fenomena kesehatan secara langsung dengan bantuan IT untuk berbagi pengetahuan, meningkatkan kesehatan, mengendalikan penyakit, mengurangi cedera, cacat, kematian, dan penderitaan mental penduduk. Menurut WHO, IKP merupakan salah satu dari 6 komponen utama dalam sistem kesehatan di suatu negara. Keenam komponen sistem kesehatan tersebut adalah: satu, sistem service delivery atau pelaksanaan pelayanan kesehatan; dua, medical product, vaksin dan teknologis atau produk medis, vaksin dan teknologi kesehatan; tiga, health workforce atau tenaga medis; empat, health system financing atau sistem pembiayaan kesehatan; lima, health informasi system atau sistem informasi kesehatan; enam, leadership and governance atau kepemimpinan dan pemerintahan. Slide selanjutnya prosedur sistem informasi kesehatan publik yang akan dibacakan oleh Algifari Gilang Saputra. Saya akan membacakan prosedur SIKP atau Sistem Informasi Kesehatan Publik. Di sini ada 6 poin prosedur. Yang pertama yaitu mengamati, memonitor atau mensurvei. Yang kedua itu analis atau menganalisis. Jadi orang itu apa penyakitnya, tempat dan waktunya kapan. Yang ketiga itu assess atau menilai. Jadi apakah kesehatan publik itu ada masalah. Yang keempat itu decision making atau mengambil keputusan. Jadi keputusan apa yang dibuat oleh dokter. Yang kelima itu explain atau penjelasan. Jadi pasien akan dijelaskan penyakit dan apa aja obat-obatnya. Yang keenam itu execute atau eksekusi. Jadi mengeksekusi dari keputusan yang diambil oleh 6 poin di atas. Selanjutnya komponen proses pengumpulan data untuk sistem informasi kesehatan publik. Gambar di samping kiri ini diambil dari jurnal oleh tugas kemarin. Pertama, data kolektor. Data kolektor bertugas untuk mengumpulkan data dan berkepentingan untuk membangun komunikasi dengan pengguna data. Kinerja data kolektor berkaitan dengan akurasi data. Lalu, information system. Information system atau sistem informasi merupakan kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur, dan tenaga terlatih. Fungsinya sendiri untuk pemrosesan data otomatis, biasanya melalui antarmuka elektronik atau interface dari formulir pengumpulan data
dan meminta data kolektor tentang kegiatan pengumpulan data. Lalu data collection environment. Data collection environment mengacu pada konteks pengumpulan data. Dalam konteks pemerintah, sistem informasi kesehatan publik secara langsung bertanggung jawab atas arahan legislatif, peraturan, dan kebijakan. Seperti gambar di samping, data collection management menyambung dengan data collection system dan quality assurance. Lalu data collector menyambung dengan staffing pattern, skill atau competence, communication, dan perception of data collection. Lalu information system menyambung dengan function and technology support, integration of different system, dan device. Lalu data collection environment menyambung dengan training, leadership, funding. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Aditya Ahmad Berlian mengenai aplikasi terkait sistem informasi kesehatan publik. Selanjutnya saya ingin aplikasi terkait yang digunakan dalam sistem informasi kesehatan publik. Kita menggunakan aplikasi ada Your Health Company, dibuat oleh dokter, ilmuwan, dan pelopor industri untuk menghadirkan masa depan kesehatan yang dipersonalisasi bagi semua orang. Bagaimana sih cara kerjanya aplikasi ada itu? Cukup jawab pertanyaan dan AI menilai kondisi Anda. Contohnya, jika kita mengalami gejala pusing atau sakit perut, itu bisa saja penyakitnya hanya karena masuk angin atau terkena penyakit yang lain. Contoh yang lain, jika kita mengalami sakit pinggang atau sendi kaki yang tidak enak, itu hanya pegal atau karena mengalami asam urat. Terus apa sih yang bisa diharapkan dari aplikasi ada ini? Pemeriksaan kesehatan, hasil yang akurat dapat diakses dalam waktu 24/7. Apa yang kamu ketahui? Terdapat banyak ratusan penyakit yang dapat Anda ketahui dalam menggunakan aplikasi ada Your Health Company. Aplikasi ada Your Health Company ini bisa Anda download di Play Store atau di App Store. Sekian dari saya, kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.